saya Yeni Lestari, nomor absen 16, akan menjelaskan mengenai pengertian fikih siyasah. Nah, fikih siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, yaitu fikih dan siyasah. Fikih sendiri merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia, dalam berinteraksi, bertingkah laku, dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliyah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariat oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Kemudian syariat sendiri adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkannya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menentukannya. Nah, objek kajian siyasah tersebut yaitu meliputi aspek peraturan hubungan antara warga negara dengan warga negara dengan lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern dalam suatu negara tersebut maupun ekstern dalam suatu negara tersebut dalam berbagai bidang. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa fikih siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum maupun peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran agama Islam dan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahya Ningrum selaku pemateri akan menjelaskan tentang pembidangan fikih siyasah pada bab Dusturiyah. Sebelumnya mohon maaf jika saat mendengarkan penjelasan saya suaranya kurang jelas karena sedang radang. Pembidangan yang pertama yaitu Dusturiyah. Dusturiyah ini memiliki arti di mana pembidangan fikih yang membahas tentang perundang-undangan negara. Kemudian dari Dusturiyah ini terdapat beberapa unsur yang dibagi-bagi lagi. Yang pertama yaitu konstitusi. Konstitusi ini mengandung arti sebagai sumber dan juga kaidah perundang-undangan yang meliputi sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan maupun penafsiran. Jadi konstitusi ini sama halnya seperti kita membahas konstitusi pada umumnya, yaitu membahas tentang sumber dari perundang-undangan. Kemudian yang kedua ada legislasi atau yang biasa kita sebut dengan legislatif. Legislatif ini diartikan sebagai wewenang pemerintah dalam merumuskan atau membentuk dan juga menetapkan hukum perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada ummah. Ummah di sini mengandung arti sebagai rakyat maupun bangsa. Jadi setelah ada konstitusi, juga legislasi maupun yudikasi ataupun eksekusi, suatu negara pasti akan memerlukan rakyat atau juga bangsa yang tentu saja merupakan suatu rakyat dan juga bangsa yang beriman. Yang ketiga yaitu ada demokrasi, di mana kekuasaan berasal dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Kemudian yang kelima ada syura atau musyawarah mufakat. Jadi setelah keempatnya itu dilaksanakan saat merumuskan atau menetapkan suatu hukum harus dimusyawarahkan terlebih dahulu sehingga mencapai mufakat dan mendapatkan kebaikan.
Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Buya Gustiawan, absen 36. Jika materi dari kelompok 5, saya akan meneruskan materi dari teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai siasah dauliyah. Secara etimologi, siasah memiliki arti mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan. Dan dauliyah memiliki arti hubungan internasional. Bisa dikatakan bahwa siasah dauliyah berarti sebagai kekuasaan kepala negara atau ini sebuah kekuasaan yang meliputi wilayah dan pemerintahan untuk mengatur hubungan negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, ekstradisi, persaingan, tawanan politik, pengusiran warga negara asing, dan sebagainya. Pada sejarahnya, siasah dauliyah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebelum masa Islam, yang kedua pada masa Islam, dan yang ketiga setelah masa Islam. Sebelum masa Islam, biasanya siasah dauliyah ini menggunakan hukum adat atau tradisi yang ada seperti kebudayaan. Nah, biasanya yang dilakukan itu seperti perjanjian perang untuk persiapan perang, entah itu untuk membangun benteng dan juga yang lainnya. Namun setelah Islam masuk di situ, hubungan antar negara itu juga menyangkut pendidikan. Nah, dalam hal peperangan itu juga tetap, dimana di situ dibuat ada perjanjian, ada etika dalam berperang. Lalu kemudian pasca Islam, yang terpenting dalam perjanjian internasional ialah memperhatikan rakyatnya dan mementingkan kemaslahatan penduduk yang ada di negaranya. Karena pemerintahan merupakan perwakilan rakyat yang mana telah memberikan sebagian hak mereka untuk diurus dan diatur oleh sistem negara. Lalu ada pula ruang lingkup siasah dauliyah. Yang pertama, perjanjian internasional atau yang disebut dengan istilah al-mu'ahadah. Ini memiliki arti segala bentuk kesepakatan manusia. Lalu yang kedua yaitu perlakuan terhadap tawanan perang dan membolehkan menawan pasukan musuh. Namun tentunya ada perjanjian, harus ada perlakuan yang baik terhadap yang ditawan. Lalu ada kewajiban dan hak negara terhadap negara lain. Kemudian ada aturan perang dalam Islam. Kemudian ekstradisi. Ekstradisi ini ialah di mana suatu negara menyerahkan atau atas permintaan negara lainnya seorang dituduh kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Kemudian yang keenam, pemberian suaka politik dan keamanan. Yang kesembilan, penentuan situasi damai atau perang. Jadi hubungan antar negara itu juga ada di mana musyawarah apakah menentukan ini cukup damai saja atau mengibarkan bendera peperangan. Lalu dasar-dasar siasah dauliyah. Yang pertama, asas kemanggulan manusia. Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan suatu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, meskipun berbeda suku, bangsa, warna kulit, tanah air, dan agama. Yang kedua, asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai memiliki derajat yang sama. Yang ketiga, asas keadilan
menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Yang keempat, asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan manusia semuanya dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kemudian, asas kehormatan manusia menghendaki agar suatu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Lalu kemudian yang ketujuh, asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Yang kedelapan, asas kerjasama atau at-ta'awun mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi secara baik fisik, biaya, tenaga, maupun manfaat. Kemudian praktik hubungan internasional. Yang pertama, direct telecommunication. Ini merupakan diplomasi yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung antar negara melalui siaran radio, televisi maupun yang sejenis. Yang kedua, bilateral diplomasi merupakan pola komunikasi yang melibatkan antar negara yang bentuknya antara lain seperti negosiasi, lobby, pertemuan formal maupun representasi. Lalu yang ketiga, summitri adalah bagian dari diplomasi multilateral yang menempatkan diplomasi pada konferensi tingkat tinggi yang diwakili oleh Perdana Menteri dan Presiden. Namun memiliki resiko dan terkadang hanya melayani propaganda asing maupun domestik. Lalu yang terakhir, mediasi adalah bentuk khusus dari negosiasi yang dibuat untuk menjelaskan tentang konflik yang terjadi. Pola diplomasi ini membutuhkan orang ketiga sebagai penengah di antara kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah dalam penyampaian maupun yang saya sampaikan dan yang lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai Siyasah Maliyah. Nah, Siyasah Maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, menurut Hizbi, sumber-sumber yang ditetapkan adalah Humus al-Ghanaim atau seperlima rampasan perang, kemudian sedekah dan kharaj. Abu Yusuf menggunakan istilah dalam hal ini yaitu zakat, humus al-Ghanaim, al-Faifik, jizyah, kemudian fikih usyur, al-tijarah, pajak, dan sumber-sumber lainnya. Nah, mengenai penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan. Nah, dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Salah satunya adalah untuk fisabilillah. Kemudian yang selanjutnya humus al-Ghanaim atau seperlima rampasan perang. Nah, dalam hal ini Islam memperbolehkan umatnya untuk merampas harta musuh. Peraturannya telah diatur di dalam Al-Quran dan juga hadis. Selanjutnya, faifik adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan, seperti kewajiban dari kafir zimmi yang harus dikeluarkan berdasarkan perjanjian. Nah, kos yang harus disantuni ini hampir sama dengan ghanimah. Selanjutnya, jizyah adalah pajak kepada kepala yang dibayarkan oleh penduduk dari Islam. Ini adalah wujud loyalitas ke mereka seperti perlindungan yang diberikan oleh pemerintahan Islam. Kemudian fikih usyur
al-tijarah adalah 1/10 dari pajak perdagangan yang dikenakan kepada kepala perdagangan non-muslim yang melakukan bisnis di negara Islam. Model ini pernah dilakukan oleh masa fikih Umar ibn Khattab. Kemudian kharaj. Nah, dapat diartikan yaitu pajak tanah. Pajak tanah tersebut dibebankan kepada pemilik non-muslim dalam hal-hal tertentu, juga dapat dibebankan kepada umat Islam. Kharaj hampir sama dengan upeti.